Ketika berbicara berbahagialah yang tidak melihat namun percaya, ini kita ingat kalimat yang Yesus ucapkan kepada Thomas. Saya ambil dari Yohanes pasal 20 ayat 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Saya mendahului dengan kalimat Yesus yang demikian karena mengerti kitab suci sangat penting. Karena kalau tidak mengerti, kita akan menuntut untuk bukti, untuk sebuah fakta, baru bisa percaya. Padahal bukan karena tidak ada fakta, bukan karena tidak ada bukti. Sudah ada tertulis yang terjadi karena kita tidak mengerti. Saudara yang terkasih yang Tuhan, Yesus jelas-jelas berkata, mereka belum mengerti isi kitab suci. Karena itulah mereka tidak mengerti bahwa Yesus sudah bangkit pun dipikir jenazah Yesus, mayat Yesus dicuri orang. Mereka tidak mengerti bahwa kuburan memang harus kosong. Karena Yesus sudah mengatakan 3 hari kemudian Yesus akan bangkit. Nah, makanya saudara sangat penting mengerti isi kitab suci. Kalau tidak mengerti, kita menganggap tidak ada bukti, kita menuntut bukti. Padahal sudah dikatakan oleh Yesus. Saudara, saya percaya bahwa apa yang dikatakan kitab suci sudah menjadi sebuah bukti. Tetapi karena kita tidak mengerti, iman kita jadinya tidak bertumbuh. Pertumbuhan iman itu sejalan dengan pertumbuhan pengenalan akan Tuhan. Saudara nggak mungkin bisa mengenal Tuhan kalau saudara tidak baca firman Tuhan. Tapi kalau saudara tidak bertumbuh di dalam mengerti pembacaan firman Tuhan, iman saudara tidak bertumbuh. Nah, lihat ya saudara, kenapa setiap pagi saya menyiapkan setiap hari satu bagian firman Tuhan yang digali dengan sungguh-sungguh. Saudara, saya akan membagikan PowerPoint ini untuk saudara. Supaya saudara, ya, saya akan bagikan saudara, supaya saudara bisa mengerti dan mengikuti firman Tuhan dengan jelas. Pertumbuhan iman itu sejalan dengan pertumbuhan pengenalan akan Tuhan. Iman gak akan bertumbuh kalau kita gak kenal Tuhan. Kalau kita gak kenal firman Tuhan, kita gak akan tumbuh. Bagaimana kenal Tuhan? Ada firman Tuhan, sudah diberikan kitab suci, sudah tertulis kata-kata firman Tuhan, sudah lengkap saudara. Kita berbeda dengan para nabi, kita berbeda dengan yang lain yang hidup pada zaman sebelum Yesus datang, sebelum ada kitab suci. Mereka cuma kenal suara Tuhan, kapan Tuhan pimpin dengan suaranya, mereka jalan. Kita berbeda dengan umat Israel yang waktu itu menunggu suara Tuhan dari para nabi dan para imam. Hari ini kita gak usah tunggu, ada firman Tuhan. Nah saudara, maka kita perlu sungguh-sungguh membaca firman, mendengar firman Tuhan, menggali firman Tuhan. Karena dengan demikian kita kenal Tuhan. Kalau kita gak kenal Tuhan, iman kita gak bisa tumbuh. Saudara, saya menuntut diri setiap hari menggali firman Tuhan buat saudara dengar. Saya sudah coba dengar firman Tuhan yang disampaikan di YouTube. Saya coba pelajari satu demi satu orang yang dikatakan di YouTube mereka khotbah. Saya sayangkan sekali. Ada yang menyampaikan firman Tuhan di doa fajar, cuma 1 ayat. Itu sampai ngantuk-ngantuk sampaikan firman Tuhan. Saya dengerin saudara. Soal saya coba melihat bagaimana ada ribuan orang mendengar khotbah di salah satu channel YouTube. Saya coba lihat. Angkat 1 ayat, 10 menit selesai khotbah. Saudara, saya nggak ngerti gimana bisa membangunkan iman. Kalau setiap pagi 1 ayat, bicaranya itu hanya aplikatif, tetapi tidak digali latar belakang dan dasar-dasar teologi yang ada. Nah saudara, maka inilah yang terjadi kalau tidak sungguh-sungguh mengerti kitab suci. Yohanes pasal 20 ayat 9 Yesus menegur bahwa sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit antara orang mati. Hasilnya apa? Yesus sudah bangkit, mereka masih sedih. Yesus bangkit, mereka ribut bahwa mayat hilang. Yesus bangkit, Thomas pun gak percaya karena gak ngerti isi kitab suci. Nah jangan sampai di zaman ini kita juga gak ngerti bahwa apa yang tertulis dalam kitab suci
Kita tidak tahu. Saudara, saya ambil contoh. Matius pasal 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kisah suci maupun kuasa Allah. Saudara, kita tidak berani omong orang sesat ya. Kita begitu hati-hati. Saya tidak mau mencap seperti itu. Tapi Tuhan sendiri memberikan sebuah pernyataan yang begitu tegas. Kamu sesat. Nah, kapan Yesus bilang orang sesat? Pada saat orang nggak ngerti kitab suci. Ini bukan saya hakimi. Saya tidak berani. Yesus sendiri menyatakan. Saudara, kapan Yesus berkata demikian? Dalam konteks apa? Saat kapan Yesus begitu tegas berkata, kamu sesat? Pada waktu kejadian, Yesus berkata, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari, aku akan mendirikannya kembali. Waduh, heboh. Yang mendengarnya, orang-orang Yahudi heboh semua. Mereka bilang, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. Saudara pernah lihat bangunan yang dibangun 46 tahun? Bukan mangkrak loh saudara. Begitu besar, begitu megah, begitu mewah. Bait Allah dibangun. Sampai butuh waktu yang panjang, 46 tahun. Nah, waktu mereka mendengar Yesus bilang, rombak bait Allah, 3 hari aku akan dirikan. Mereka bilang, ini orang gila. Ini 46 tahun leluhur kami bangun. Dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Nah, saudara, mereka tidak ngerti maksud Tuhan. Yang Tuhan maksud bukan bait Allah yang fisik yang dibangun 46 tahun. Yang Yesus bilang dirombak. Yesus sedang berkata bahwa bait Allah, yaitu dirinya sendiri, itu akan mati. 3 hari kemudian akan bangkit. Nah saudara, mereka tidak ngerti. Mereka selalu berpikir yang kelihatan, yang fisik. Yesus bicara makna rohani. Maka Yesus bilang, kamu sesat, nggak ngerti kitab suci. Dan bukannya orang Yahudi, termasuk murid-murid Yesus. Sampai Yesus mati, mereka bukan nunggu nih. Wah, Yesus akan bangkit. Karena dia pernah bilang. Mereka pernah dengar kok, berkali-kali Yesus ulangi. Tapi tidak ngerti. Saudara, bagaimana dengan anak-anak Tuhan zaman sekarang? Banyak sekali yang nggak ngerti kitab suci. Karena dengar khotbah mau yang gampang, mau yang instan. Dengar khotbah mungkin bisa sambil lalu. Dengar khotbah tidak sungguh-sungguh. Dengar khotbah mau yang cepat, yang singkat. Kalau perlu 1 menit. Karena media sosial sedemikian. Makin hari makin membuat generasi anak-anak kita, semua anak-anak muda, kalau bisa 1 menit selesai. Udah tahu isinya. Nah gimana kasih tahu isinya 1 menit? 5 menit selesai sudah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus berkata dengan keras dan tegas, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Saudara, yuk kita lihat contoh dari murid Yesus langsung. Kita nggak pakai masyarakat lah yang umum. Orang yang dekat Yesus sendiri, murid Yesus, namanya Thomas. Yohanes pasal 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Nah, ini tema khotbah yang kemarin sudah saya sampaikan. Telah melihat Tuhan. Ya, ini pengakuan Maria Magdalena, pengakuan semua murid. Yudas nggak ada. Thomas nggak ada. Bukan Yudas ya, Thomas nggak ada. Mungkin Thomas merenungkan diri, mau sejenak berdiam diri, nggak mau sama murid-murid dulu, punya waktu menyendiri merenung tentang kematian Tuhan. Nggak tahu lah, karena penulis Yohanes tidak mengatakan di mana Yudas dan kenapa dia tidak sama murid-murid. Nah, jawaban Thomas ketika mendengar murid-murid telah melihat Tuhan. Ya, mereka sebut Yesus sudah langsung Tuhan, karena udah bangkit. Tuhan. Thomas bilang begini, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya
Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara, ini tantangan yang diberikan Thomas. Sebuah permintaan bukti. Aku berkata, aku gak percaya. Ya kamu boleh lihat bahwa kamu sudah menyaksikan Tuhan. Yesus, guru kita, kamu sudah lihat. Tapi sorry, sebelum saya sendiri melihat dengan mata kepala. Bahkan Thomas ini meminta lebih loh saudara. Nggak ada murid yang minta sampai tangan dicucukkan ke paku. Itu bekas paku itu tanda kejahatan dari tentara Romawi. Tanda dosa dari orang Yahudi memakukan Yesus. Itu bekas paku saudara. Sampai minta sedemikian. Emang dia tahu tubuh kebangkitan seperti apa? Emang Thomas tahu tubuh kebangkitan itu akan seperti apa? Tapi benar-benar Thomas benar-benar minta sesuatu yang masuk ke wilayah yang benar-benar pribadi. Mau menyentuh, bukan hanya melihat. Menjamah, baru aku percaya. Beda dengan perempuan yang pendarahan. Asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Wah, ini beda langit sama bumi. Padahal Thomas sudah tahu bahwa dalam perjalanan Yesus ada orang pendarahan yang belum menjamah sudah percaya kalau jamah aku sembuh. Saudara lihat bagaimana cerita perjalanan kehidupan Yesus. Itu kalau saudara punya pengetahuan bagaimana juga dengan peka mau dibimbing Roh Kudus, saudara bisa melihat punya kaitan semuanya. Saudara, nggak ada mujizat-mujizat yang terlepas dari rangkaian cerita kehidupan Yesus. Maka saudara, ketika saya berdoa mempersiapkan firman Tuhan ini, melihat kalimat Yudas yang begitu menantang pembuktian diri daripada Tuhan Yesus di hadapan murid-murid begitu berani bicara, berarti dia tidak percaya pandangan murid-murid, dia tidak percaya pengalaman murid-murid. Dia tidak terima, dia tolak. Jadi tidak percaya, dia menolak. Saudara, berarti dia tidak kayak orang gak kenal murid. Seperti murid-murid itu bohong semua. Seperti mereka, oke, engkau gak bohong, tapi aku gak percaya itu. Yesus bangkit. Loh, orang semua lihat kok masa masih gak percaya? Nah, ini Thomas. So, hati-hati saudara. Bahkan saudara, kalau saya bandingkan Thomas dengan perempuan pendarahan, itu begitu berbeda. Perempuan pendarahan belum menyentuh, dia percaya sembuh. Apalagi kalau aku sentuh, pasti sembuh. Kalau ku sentuh jubahnya, ku jamah jubahnya, pasti aku sembuh. Thomas enggak. Thomas harusnya dia menangis, dia teringat, aduh, ternyata Yesus bangkit. Ternyata kalian lihat Yesus, aku nggak ada. Aku nyesel. Coba kalau aku ada. Semoga Tuhan mau menunjukkan diri. Semoga ketika kita kumpul lagi, Tuhan muncul lagi, aku punya kesempatan seperti kalian. Harusnya dengan rendah hati dia berkata demikian. Harusnya Thomas berkata, kapan kita doa sama-sama, kita kumpul lagi, biar aku boleh dapat pengalaman seperti kalian. Saudara, kalau tidak demikian, mungkin Thomas juga bisa berkata, aku ingat ada seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dia berkata, asal ku jamah jubahnya, sembuh. Orang itu sembuh. Mujizat terjadi. Guru yang aku ikut begitu luar biasa. Sekarang aku percaya. Tidak perlu ku sentuh lukanya. Asal aku sungguh-sungguh dalam kelompok ini. Aku percaya. Yesus yang dikatakan bangkit, itu benar-benar bangkit. Asal aku bisa kembali melihat bagaimana Yesus rela dengan kasih karunia datang kembali ke kelompok kami. Asal aku bisa bersama mereka seperti yang mereka lihat. Aku tahu. Aku yakin. Aku percaya. Ini enggak saudara.
Bukan hanya asal bisa lihat saja. Aku mau cocokkan jariku. Saudara, tempat luka Yesus itu, betapa sedihnya saudara. Itu bekas pengkhianatan, bekas rasa sakit. Itu justru ia mau cucukkan. Saudara, itulah iman seorang pencari fakta. Tapi puji Tuhan, puji Tuhan, Yesus tahu yang dia omong. Nah ini, Tuhan tahu saudara. Karena ketika Yesus muncul, Yudas, mungkin Yudas bilang, ini siapa yang laporin ke Yesus nih, bilang aku mau cucukkan jariku. Siapa yang bocorkan ke Yesus yang saya ngomong? Kok Yesus tahu? Karena ketika Yesus muncul saudara, di Yohanes pasal 20 ayat 27, Yesus bicara persis seperti permintaan Yudas. Taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu. Cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan kau tidak percaya lagi. Melainkan, percayalah. Saudara, setiap kali melihat lubang paku, itu sudah bekas pengkhianatan. Lihat lubang paku. Petrus pun tunduk kepala. Petrus pun malu yang pernah mengkhianati Yesus. Mungkin Petrus bilang, aduh Tuhan, setiap kali melihat Tuhan, kalau bisa tutup bekas paku itu. Kita malu. Kita malu lihatnya. Tapi Thomas begitu berani berkata, kalau perlu buka, saya mau cucukkan. Nah Yesus bilang, ayo cucukkan. Yesus dengar apa yang Yesus katakan. Saudara, saya mau kita merenung. Saya waktu dapat ayat ini di hadirat Tuhan. Saudara, betapa kasih karunia Tuhan besar. Yesus yang tahu dan dengar itu semua, tahu ketidakpercayaan Thomas. Tahu apa yang terjadi? Yesus tidak marah. Yesus tidak kecewa. Yesus tidak menolak. Bahkan Yesus memberikan diri. Yuk cucukkan. Yesus memberikan kasih karunia-Nya. Maka saya katakan, ketika pertemuan ini terjadi, Yohanes 20 ayat 27, ini kasih karunia Tuhan. Hari ini sudah mungkin ada orang yang dulunya pernah berkata, mana sih Tuhan jawab doa saya? Kapan sih Tuhan peduli sama saya? Tuhan mah sudah lama tidak peduli sama saya. Aduh Tuhan, bagaimana sih usaha saya? Saudara, mungkin kita adalah orang yang seperti Thomas, meminta fakta, meminta bukti. Kita berkata, enggak ada. Saya sudah lama bergumul dengan usaha saya sudah berlama berdoa. Saudara, hari ini saya mau berkata, seperti apa yang Thomas ucapkan waktu tidak ada Yesus. Yesus muncul, Yesus tahu. Hari ini, ketika engkau dengar firman Tuhan, di dalam persekutuan ini, apa yang terkandung dalam hatimu, Tuhan tahu. Saudara, saya percaya, hari-hari ketika kita bersekutu seperti ini, setiap saat pagi, waktu kita bersekutu, dari awal Desember, pertengahan kita bersekutu, sampai hari ini, Tuhan tahu apa yang kita doakan. Penyembahan, pujian, firman Tuhan taburkan. Tuhan tahu siapa yang ada di dalam doa fajar. Tuhan tahu, Tuhan kenal satu-satu pribadi. Tuhan hadir di rumah tanggamu. Tuhan hadir di tempat engkau doa. Tuhan tahu pergumulanmu. Tuhan tahu semua. Seperti Tuhan tahu apa yang menjadi permintaan Thomas. Tuhan tahu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan lagi tidak percaya. Melainkan, percayalah. Ketika Thomas sadar apa yang dia minta, Tuhan tahu. Bahkan Tuhan tidak menghakimi. Tuhan bilang silakan. Dia langsung berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, panjang kalau mau dibahas ini saudara. Bagaimana bahasa aslinya, bagaimana intinya. Ketika dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Ini adalah pengakuan tertinggi. Ini adalah penobatan. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di ayat inilah kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Jelas dari seorang pribadi yang meragukan dan akhirnya mengakui Yesus adalah Tuhan. Saudara, hari ini jangan lagi tidak percaya. Kenapa kita berkumpul doa? Karena kita menghadap Tuhan. Kalau kita sebut dia Tuhan, dia maha tahu. Kenapa kita mendengar firman, kita bersekutu seperti ini setiap hari? Karena kita percaya dia adalah Tuhan dan
kita. Dan kalau dia ada Tuhan dan Allah kita, jangan lagi tinggal dalam keputusasaan. Jangan lagi tinggal di dalam putus pengharapan. Karena dia Tuhan. Kalau dia Tuhan, dia tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Thomas menyadari dia Tuhan dan Allahku. Di situ Thomas tidak perlu lagi mencucukkan jarinya. Karena Thomas sudah berkata, dia Tuhan dan Allahku. Hari ini, dia adalah Tuhan dan Allahmu. Dan kalau dia Tuhan dan Allahmu, yang bahkan dia Tuhan dan Allah yang sudah mati bagi engkau dan saya. Kalau dia sudah memberikan nyawanya, firman Tuhan berkata, kalau sampai nyawa diberikan, apa yang dia tidak akan berikan untuk saudara? Bawa pergumulanmu, datang kepada Tuhan. Biarlah kita boleh berkata seperti perempuan pendahan itu, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Saudara, saya percaya Tuhan mengetahui semua yang kita lakukan hari-hari ini. Persekutuan kita ini, Tuhan hadir. Tuhan ada. Jangan ragu-ragu saudara. Tuhan tidak menghakimi. Saudara, jangan ragu. Boleh gak saya bawa masalah saya? Boleh, jujur. Bicara sama Tuhan saja saudara. Bawa masalahmu. Saudara, Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara, yuk, jadilah orang berbahagia. Saya undang kita hari ini, jadi orang yang berbahagia. Bagaimana caranya berbahagia? Percayalah. Walaupun tidak melihat. Kita tidak ada di bawah salib 2000 tahun lalu. Karya salib sudah selesai. Tapi kuasa dan kuasa karya salib itu, manfaatnya terjadi sampai hari ini. Jangan lagi tidak percaya saudara. Jadi orang berbahagia. Saya undang kita bersama-sama jadi orang yang menikmati karya salib Yesus. Yesus mati untuk kesalahan saya. Kematian Yesus menanggung semua dosa kita. Dan semua penyakit kita telah dipakukan di atas kayu salib. Semua beban kita sudah Yesus pikul. Jadilah orang yang berbahagia. Saudara bisa. Berbahagia itu bukan punya uang banyak. Bukan punya banyak hal yang lain di dunia. Berbahagia adalah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Saudara boleh bawa beban saudara, jangan takut. Yesus datang ke Thomas, Yesus gak menghakimi. Yesus berkata, aku tahu bebanmu, aku tanggung bebanmu. Bahkan Yesus bilang, kamu boleh cucukkan jarimu. Saudara, datang bawa masalahmu. Jangan khawatir, kita serahkan semua pada Tuhan. Tuhan tahu apa yang kau doakan hari-hari ini. Setiap pagi kita berdoa, Tuhan dengar semua. Seperti dia dengar Thomas, dia datang. Tuhan akan lawat kita. Amin. Tuhan berkati kita semua.